Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai dengan ayat 112 dengan topik bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang bertumbuh di dalam firman Tuhan ini merupakan sebuah keharusan bagi setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Artinya pada saat kita sudah percaya kepada Kristus dan diselamatkan, maka kehidupan kita diubahkan Tuhan. Dan ciri dari perubahan hidup itu adalah kita mencintai firman Tuhan, kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan itu berarti kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita terus-menerus mengingatkan, mendorong kita sehingga kita ini dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita bertumbuh dalam firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita baik adanya. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka bisa jadi ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, dan itu berarti kita mengalami masalah ya dengan kehidupan rohani kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini dengan topik ciri bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan itu berarti kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan, lalu apa ciri daripada orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan? Nah, berdasarkan Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan ayat 112 ini, kita bisa melihat ada beberapa tanda atau beberapa ciri dari orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun, petunjuk di dalam kehidupan kita. Ayat 105. Mari kita membaca ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur menggambarkan firman Tuhan itu seperti terang, seperti pelita yang menerangi jalan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang melakukan sebuah perjalanan di tengah-tengah kegelapan, tentu saja kita membutuhkan terang untuk menerangi perjalanan kita. Mengapa kita membutuhkan terang? Tentu saja kita membutuhkan terang supaya kita bisa tahu keadaan di sekitar kita. Kita membutuhkan terang supaya kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Kita membutuhkan terang supaya kita dapat terhindar dari kecelakaan. Ya. Nah, ketika ini diambil untuk menggambarkan kehidupan kita di dalam Tuhan, firman Tuhan digambarkan sebagai sebuah terang. Firman Tuhan digambarkan seperti sebuah pelita yang menyertai atau menerangi jalan kehidupan kita. Nah, ketika firman Tuhan ini digambarkan sebagai terang, itu berarti firman Tuhan bersifat menuntun kita. Firman Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Firman Tuhan memberikan arahan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat maksud dan tujuan Allah dengan jelas dan kita hidup di dalamnya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memahami, bisa melihat maksud dan tujuan Tuhan dengan jelas dalam kehidupan kita, maka kita perlu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu digambarkan sebagai terang. Maknanya adalah supaya kita bisa mengerti kehendak Allah dan hidup di dalamnya. Kita hanya tahu kehendak Allah di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, ketika kita belajar firman Tuhan dengan baik, bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka kita bisa belajar apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tetapi jika kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah merenungkannya, maka mustahil kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan digambarkan sebagai pelita, digambarkan sebagai terang. Maknanya apa? Maknanya adalah supaya kita bisa melihat kebenaran Allah dan hidup berdasarkan kebenaran Allah. Firman Tuhan digambarkan sebagai terang, sebagai pelita. Maknanya apa? Maknanya supaya kita bisa melihat, menyadari keadaan kita, menyadari keberdosaan kita. Kita diingatkan akan dosa-dosa kita. Firman Tuhan menunjukkan, membongkar setiap dosa-dosa kita dan menuntun kepada pertobatan yang sejati. Itu sebabnya hanya firman Tuhanlah yang bisa mengoreksi kita, mengevaluasi kita, menunjukkan dosa-dosa yang ada, yang bersembunyi dalam hati dan pikiran kita, serta firman Tuhan mengajak, membimbing kita, menuntun kita, memberi petunjuk, memberi arahan kepada pertobatan yang sejati dalam iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai terang, sebagai pelita. Maknanya apa? Supaya kita bisa melihat dan membedakan setiap ajaran sesat dan kita tidak terperangkap olehnya. Jadi firman Tuhan memberikan petunjuk. Firman Tuhan digambarkan sebagai terang, itu artinya menuntun kita, membuka mata kita sehingga kita bisa membedakan setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan kita dan kita terhindar dari berbagai macam tipu muslihat, jebakan dari ajaran sesat tersebut. Nah, firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang. Ini maksudnya atau maknanya adalah supaya kita juga bisa melihat, mendeteksi setiap tipu muslihat iblis dan melawannya. Orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, kepekaannya terhadap tipu muslihat iblis dipertajam. Sehingga dia bisa tahu setiap tipu muslihat iblis, dia bisa tahu apa yang menjadi jerat setan, dia tahu godaan setan meskipun iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia melawan setiap tipu muslihat itu, dia membongkar, menelanjangi setiap tipu muslihat iblis dan mengusir setan-setan dengan kuasa firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 juga dicatat di dalam Injil Markus dan juga Injil Lukas. Ketika iblis datang, bahkan memakai firman Tuhan, berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan dengan segala kelicikan dan tipu muslihatnya, Yesus tahu. Yesus tahu bahwa meskipun setan mengutip ayat Alkitab, tetapi kutipannya itu tidak sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Dan Yesus membongkar tipu muslihat iblis, Yesus melawan tipu muslihat iblis juga dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya iblis tidak berhasil untuk menjatuhkan Yesus di dalam pencobaannya. Nah, firman Tuhan digambarkan sebagai terang, atau firman Tuhan itu adalah terang, pelita bagi kehidupan rohani kita. Maknanya adalah supaya kita bisa melihat keselamatan di dalam Kristus. Dan kita dituntun untuk menerima anugerah keselamatan itu. Jadi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ketika kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita menemukan bahwa jalan keselamatan bagi setiap orang berdosa adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang ingin menemukan jalan keselamatan yang sejati, maka jawabannya ada di dalam Alkitab. Alkitab akan menuntun saudara, membimbing saudara untuk menemukan juru selamat sejati. Itulah Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan itu memberi penerangan, firman Tuhan itu menuntun, firman Tuhan itu memberi petunjuk, memberi arahan supaya setiap orang bisa mengenal juru selamat manusia berdosa dan menuntun kepada juru selamat itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jadi ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai petunjuk dalam hidup kita, ya, maka kita sedang bertumbuh di dalam firman Tuhan.
Nah, oleh sebab itu, marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya? Atau bagaimana cirinya? Caranya atau cirinya adalah jadikanlah firman Tuhan itu sebagai petunjuk, penuntun di dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa menerangi jalan hidup saudara dan saya. Hanya firman Tuhan yang bisa memberi tuntunan yang benar dalam hidup saudara. Hanya firman Tuhan, Alkitab, yang bisa mengajar saudara supaya saudara dapat menemukan kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan tersebut. Hanya Alkitablah yang bisa memberikan petunjuk bagaimana saudara harus hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Firman Tuhan memberi petunjuk bagaimana saudara harus hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa tanda atau ciri dari orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan? Yang kedua adalah komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa ayat di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112 ini yang kita bisa lihat yang menunjukkan sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-106, pemazmur berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia berkata begini, "Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Kalimat "aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya" ini bicara tentang komitmen. Pemazmur bersumpah dan akan menepati sumpahnya. Sumpah untuk apa? Untuk berpegang pada firman Tuhan. Ini komitmen. Komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-112, pemazmur berkata, "Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir." Kata atau kalimat "telah kucondongkan hatiku", ya, ini berbicara tentang komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Komitmen untuk taat kepada firman Tuhan, komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai akhir hidupnya, sampai mati. Di sepanjang kehidupannya, sampai mati. Ini merupakan komitmen pemazmur untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi sampai akhir hidupnya. Berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika pemazmur mengalami berbagai macam pergumulan sekalipun, dia tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan, pemazmur tetap berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, ketika pemazmur mengalami penindasan, ayat 107, "Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Dalam mengalami penindasan, pemazmur bersandar kepada firman Tuhan yang menghidupkan, ya, atau membangunkan, atau menguatkan, meneguhkan kekuatannya, pengharapannya, kepercayaannya kepada Tuhan di tengah-tengah penindasan. Kemudian ketika pemazmur mengalami ancaman terhadap nyawanya, pemazmur tidak melupakan firman Tuhan. Ayat 109. "Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan." Ya. Bahkan ketika nyawanya terancam sekalipun, entah apa yang membuat nyawanya terancam, tetapi pemazmur dia tetap berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika orang-orang fasik memasang jerat terhadap dia, pemazmur tidak menyimpang dari firman Tuhan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Orang-orang fasik berusaha menjebak, berusaha menyerang pemazmur dengan segala tipu daya dan muslihatnya untuk menjatuhkan pemazmur. Memasang jerat, tetapi dalam hal itu pun pemazmur tidak menyimpang dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa bertumbuh dalam firman Tuhan itu ditandai dengan komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan sampai akhir hayat kita. Nah, apakah saudara dan saya memiliki komitmen seperti pemazmur ini? Ketika saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, apakah saudara dan saya memiliki komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan sampai akhir hidup kita? Apakah kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Entah itu di dalam bekerja, di dalam berbisnis, di dalam berusaha, atau di dalam studi, di dalam menggumulkan pasangan hidup. Apakah kita menggumulkannya sesuai dengan petunjuk firman Tuhan? Maupun juga di dalam menjalani kehidupan pernikahan, keluarga. Ya, banyak sekarang keluarga-keluarga mengalami kegoncangan. Nah, apakah kita menjalani kehidupan pernikahan atau keluarga rumah tangga kita dengan berdasar kepada petunjuk firman Tuhan, meskipun ketika mengalami persoalan problematika di dalam kehidupan pernikahan, keluarga atau rumah tangga kita? Atau mungkin juga di dalam pergaulan kita, ya. Apakah kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah pergaulan yang kita tahu pergaulan yang ada di sekitar kita mungkin adalah pergaulan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi apakah kita tetap berkomitmen menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam pergaulan kita? Atau di dalam kehidupan bergereja, dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi memberitakan Injil? Atau di dalam kehidupan bermasyarakat, apakah kita berani menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Di dalam kehidupan bermasyarakat, komitmen kita untuk hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan itu tidak tergoyahkan, itu tidak bisa dikompromikan. Bahkan ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan hidup sekalipun, seperti yang dialami oleh pemazmur dalam ayat 107, 109, dan ayatnya yang ke-110. Apakah ketika kita mengalami pergumulan, kita tetap berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Pemazmur ketika mengalami penindasan, dia tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apakah ketika kita mengalami penindasan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita difitnah segala sesuatu yang jahat, ketika nama baik kita dirusak dan dicemarkan, ketika kita berusaha disingkirkan oleh saingan dari rekan kerja kita, ketika hak-hak kita dirampas, ketika kebaikan kita disalahgunakan, dibalas dengan kejahatan dan sebagainya, apakah kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah penindasan yang kita alami, maka kuasa firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, meneguhkan pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak akan goncang karena kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, karena kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Atau misalnya kita mengalami pergumulan yang lain, ya, secara khusus pergumulan di tengah pandemi COVID-19 ini, yang mungkin saja membuat usaha, pekerjaan, bisnis kita terancam, kebutuhan hidup kita terancam, aktivitas pelayanan kita terancam,
relasi kita terancam, kesehatan kita terancam, bahkan bisa jadi seperti pemazmur nyawanya terancam. Mungkin ada di antara kita juga yang nyawa kita terancam, ya. Secara khusus bagi saudara-saudara kita yang saat ini positif COVID-19, yang sedang berjuang untuk sembuh. Ya. Apakah ketika di tengah-tengah pergumulan tersebut, kita tidak melupakan firman Tuhan seperti yang pemazmur lakukan? Ketika nyawanya terancam, dia tidak melupakan firman Tuhan. Dia tidak melupakan janji Tuhan. Dia tidak meragukan pimpinan Tuhan yang menyertai dia. Sama seperti kita. Kiranya kita juga tidak melupakan firman Tuhan. Kiranya juga kita tidak melupakan janji Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tetap mengimani bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap setia. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, serta menjamin kehidupan kita, baik ketika di dunia ini dengan segala macam problematikanya, maupun ketika kita meninggalkan dunia ini menuju kekekalan bersama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal di sorga. Puji Tuhan, yang memegang kita lebih kuat dari persoalan dan pergumulan apapun yang kita alami saat ini. Tuhan, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu sebabnya tetaplah kita memegang kebenaran firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan sekalipun. Atau bisa juga kita sedang mengalami pergumulan, ya, seperti yang dialami oleh pemazmur, berupa jerat orang fasik, ya. Orang fasik yang mungkin saja berusaha dengan berbagai macam cara memperdaya kita dengan segala macam tipu muslihatnya, tipu dayanya untuk menyingkirkan kita, untuk menjebak kita, atau bahkan menjerumuskan kita kepada kefasikan. Ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak mengenal Allah berusaha menggoda saudara untuk melakukan kefasikan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah krisis yang saudara alami. Mencoba menawarkan solusi, tapi solusi itu adalah solusi yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, solusi dari orang fasik. Ya. Kiranya kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kiranya kita tetap memegang teguh firman Tuhan dan tidak membiarkan diri kita tersesat dari segala macam jerat orang fasik yang berusaha untuk menggoda kita, menjatuhkan kita, maupun memimpin kita untuk melakukan kejahatan dan dengan demikian meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan adalah orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Meskipun mengalami berbagai macam tantangan, ada pergumulan yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, marilah kita tetap teguh memegang komitmen kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami berbagai macam pergumulan, tantangan kehidupan secara khusus, pergumulan kita bersama COVID-19 dengan segala dampaknya. Firman Tuhan pasti akan menguatkan, pasti akan menghiburkan, pasti akan memampukan kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita, serta menghindarkan kita dari berbagai macam jerat kesesatan. Oleh sebab itu, pegang komitmen saudara secara sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk tetap teguh berkomitmen hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ciri atau tanda dari orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan adalah sedia untuk belajar dan diajar firman Tuhan. Ayat 108. Mari kita baca sebentar. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pemazmur meminta supaya Tuhan mengajarkan kepadanya hukum-hukumnya.
atau firman Tuhan. Ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Nah, berbicara tentang ajarkanlah, ya, istilah ajarkanlah ini menunjuk kepada kesediaan, kemauan, keinginan, kerinduan untuk dididik, untuk ditegur, untuk dituntun, untuk dibimbing, untuk diarahkan, untuk dinasehati, untuk dibentuk, untuk diperingati, untuk dievaluasi, bahkan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Nah, orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan tentu saja rindu, tentu saja ingin, tentu saja mau, tentu saja bersedia dengan sukacita untuk belajar firman Tuhan, untuk diajar oleh firman Tuhan. Ya. Dia terbuka, hatinya terbuka, dia siap, dia sedia, dia mau, dia ingin, dia rindu untuk dididik, ditegur, dituntun, dibimbing, diarahkan, dinasehati, dibentuk, diperingati, dievaluasi, dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Ya, sehingga dia bertumbuh. Demikian pula kita, apakah kita sedia? Apakah kita mau? Apakah kita rindu untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan? Ya, Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia suka untuk belajar firman Tuhan. Dia senang untuk diajar oleh firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mau diajar oleh firman Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita selalu menyediakan waktu kita untuk mempelajari firman Tuhan di tengah-tengah rutinitas, kesibukan, atau aktivitas kita setiap hari. Kalau kita rindu untuk belajar, untuk diajar oleh firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada rasa haus untuk belajar, untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan kesibukan atau rutinitas setiap hari merampas waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 11 mengatakan bahwa 3 kali sehari Daniel beribadah kepada Tuhan setiap hari. Ya. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, artinya setiap hari. Meski ada kesibukan, meski ada rutinitas, tapi dia tidak membiarkan kesibukan rutinitas itu mengganggu waktu-waktunya untuk bersekutu, untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Bahkan Tuhan berpesan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam, artinya setiap hari, supaya engkau berhasil, supaya engkau beruntung, dan perjalananmu diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi dia tidak akan membiarkan rutinitas kesibukannya mengganggu atau merampas waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Kalau kita memang rindu untuk belajar firman Tuhan, maka setiap hari kita pasti punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tidak akan memakai alasan kesibukan rutinitas kita merampas waktu dan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini penting supaya kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin dewasa di dalam memahami ajaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saat ini kekristenan menghadapi persoalan serius. Ya. Persoalan yang sangat serius dengan adanya orang-orang yang begitu mudah diangkat menjadi pemimpin umat untuk mengajar firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Dengan mudah diangkat menjadi pendeta atau pastor, ya. Mengajar umat firman Tuhan, naik di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan,
kepada umat Tuhan, tetapi tanpa proses belajar dan diajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ini persoalan. Ya. Demikian pula banyak orang Kristen juga yang tidak mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya mau instan. Ya. Sehingga dia mengikuti apa yang dikatakan, dia mempercayai apa yang diajarkan oleh orang-orang yang begitu mudah diangkat memimpin umat Tuhan, mengajar umat Tuhan, tapi tanpa melalui proses belajar dan diajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ya. Hanya dengan modal kefasihan berbicara, mereka dengan mudah didaulat, diangkat untuk mengajar firman Tuhan kepada jemaat tanpa melalui proses dididik, diajar firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab. Hanya modalnya fasih ngomong. Soal dia sudah belajar firman Tuhan atau tidak itu nanti. Alasannya biar Roh Kudus nanti berbisik, biar Roh Kudus nanti memberikan pencerahan otomatis di atas mimbar. Atau misalnya hanya karena memiliki popularitas atau dulu pernah terkenal di masyarakat, ya, terkenal secara nasional, lalu kemudian bertobat, lalu diangkat untuk menyampaikan firman Tuhan, bersaksi di mana-mana tanpa melalui proses dididik atau diajar firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab. Hanya karena dia dulu artis populer, wah ini bisa menarik massa nih. Tanpa peduli apakah orang ini sudah pernah dididik, dimuridkan, diajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ya. Atau mungkin hanya karena memiliki masa lalu yang gelap, seperti dulunya adalah seorang dukun, dulunya adalah pelaku kriminal yang hebat, dulunya adalah bandar atau pengguna narkoba dan sebagainya. Ya. Kemudian orang yang baru bertobat ini lalu diangkat, didaulat, kepadanya diberikan gelar pendeta atau pastor untuk menyampaikan firman Tuhan di mana-mana tanpa melalui proses pemuritan yang ketat, di mana firman Tuhan diajarkan dengan benar dan bertanggung jawab. Ini terjadi. Ya. Atau hanya karena dulunya berlatar belakang kepercayaan lain, non-Kristen. Ya. Lalu kemudian dengan mudah dipercayakan mimbar untuk mengajar firman Allah tanpa melalui proses pemuritan yang ketat dan bertanggung jawab, diajar firman Tuhan, dididik firman Tuhan dengan benar sekian lamanya. Ya. Hanya karena mantan kepercayaan lain atau dulu berasal dari agama non-Kristen. Atau hanya karena klaim mengalami berbagai macam peristiwa supranatural. Ya. Oh, saya dibawa Tuhan ke sorga, saya dibawa Tuhan keliling neraka. Ya. Saya ini sering mendengar suara Tuhan, atau klaim saya ini dekat dengan Tuhan. Ya. Tuhan berbicara dengan saya, Tuhan menangis di depan saya dibawa untuk menerima perintah atau wahyu yang baru yang disampaikan kepada umat Tuhan. Ya. Punya pengalaman supranatural, klaim memiliki pengalaman supranatural, lalu kemudian dengan mudah diangkat untuk memimpin umat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengajar umat Tuhan firman Tuhan tanpa melalui proses pendalaman ajaran Alkitab yang benar dan bertanggung jawab. Ini terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya firman Tuhan tidak lagi disampaikan secara benar dan bertanggung jawab. Memang menyampaikan firman, tetapi penyampaiannya tidak lagi disampaikan secara benar dan bertanggung jawab. Tidak lagi sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Akibat lain, kemuliaan diri sendiri yang pada akhirnya diberitakan dan bukan firman Tuhan. Kesaksian diri sendiri yang lebih diutamakan daripada kesaksian Alkitab. Pengalaman supranatural yang lebih banyak dikhotbahkan daripada ajaran firman Tuhan, khotbah-khotbah yang mendalam, khotbah-khotbah yang setia kepada Alkitab. Naik mimbar, tetapi kesuksesan, mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, dan kemakmuran hidup yang justru disampaikan bukan ajaran Alkitab. Ya.
Bukan lagi keadaan betapa bobrok, melarat, malang, miskin, buta, telanjang, serta korupnya hidup kita akibat dosa yang sangat membutuhkan anugerah Allah. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 17 berkata, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini kecaman Yesus kepada jemaat di Laodikia yang berpikir bahwa saya itu kaya, ya. Berpikir bahwa saya diberkati Tuhan dengan kekayaan, tidak kekurangan apa-apa. Berpikir mungkin ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan sukses, ikut Tuhan berhasil, ikut Tuhan mengalami berbagai macam mujizat-mujizat, keuangan, kesembuhan, kemakmuran hidup, dan sebagainya. Tapi kita tidak menyadari betapa bobroknya kita, betapa telanjangnya kita, melarat, malang, miskin, buta, kata Tuhan Yesus, yang membutuhkan anugerah Tuhan. Ya. Akibat yang lain apa? Firman Tuhan diselewengkan untuk memanipulasi umat Tuhan. Firman Tuhan pada akhirnya diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Firman Tuhan diselewengkan untuk meraih popularitas dan kemuliaan diri. Firman Tuhan diselewengkan demi pengkultusan diri sendiri. Firman Tuhan diselewengkan untuk menipu jemaat demi kepentingan diri sendiri. Anehnya Bapak Ibu Saudara, justru banyak orang-orang Kristen, ya, yang menyukai hal-hal yang demikian, ya, aneh, ya. Tapi menurut saya tidak aneh, karena itu menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang demikian sesungguhnya tidak pernah bertumbuh di dalam firman Tuhan, ya. Sehingga mereka akhirnya terpana. Mereka seolah-olah terhipnotis dengan karisma, kata-kata, pengalaman supranatural, bahkan ajaran dari orang-orang tersebut tanpa tahu, bahkan mungkin tidak mau tahu apakah semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tidak peduli. Ya, yang penting rasa kagumnya dipenuhi. Yang penting apa yang menjadi keinginan telinganya, kesenangan hatinya dipuaskan. Ya, yang penting apa keinginannya untuk dihibur dipuaskan. Ya, aneh. Mereka kok seolah-olah terhipnotis dengan karisma, kata-kata, pengalaman, bahkan ajaran dari orang-orang tersebut tanpa tahu, bahkan tidak mau tahu bahwa mereka sebenarnya telah diperdaya oleh orang-orang tersebut. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yeremia 5 ayat 31. Situasi ini juga pernah dialami dalam pelayanan Nabi Yeremia di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, firman Tuhan berkata, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Penyelewengan, ya, ajaran palsu, nubuat palsu, terang-terangan itu diberitakan, tapi anehnya umat Tuhan kok suka dengan hal demikian. Umat Tuhan senang dengan hal-hal yang palsu, bukan yang asli, bukan yang sejati, tapi senang yang palsu. Aneh umat Tuhan, umatku menyukai yang demikian. Lalu Tuhan berkata, apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Apa yang dikatakan dalam Yeremia 5 ayat 31? Apa yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Hei umat Tuhan yang menyukai ajaran palsu. Hei para imam, para nabi yang mengajarkan ajaran palsu. Yang mengajar dengan sewenang-wenang, seenak hatinya. Firman Tuhan tidak lagi diberitakan dengan benar, tapi sesuai dengan keinginan hatinya. Apa yang terjadi dengan kamu pada kesudahannya? Mungkin ini yang dimaksud oleh Yesus. Ini jawaban Yesus. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh Tuhan, kami bernubuat pakai namamu loh. COVID-19 akan berlalu, saya dengar dari suara Tuhan. Bernubuat. Loh Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu loh. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu loh. Demi namamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sesuatu yang sangat serius dan sangat mengerikan. Saya harap orang Kristen ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini kembali waspada, merenungkan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah berbagai macam ajaran yang kita bisa temukan. Yang harus kita lakukan adalah, betulkah itu sesuai dengan maksud Tuhan? Betulkah itu berasal dari ajaran firman Tuhan yang benar? Kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau diajar oleh firman Tuhan selama kita hidup dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu kepada kita, maka saya percaya kita bisa membedakan setiap ajaran yang tidak bertanggung jawab, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bertumbuh dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Dengan sedia memiliki kerinduan, keinginan untuk belajar firman Tuhan, diajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak menyesatkan dan disesatkan. Marilah kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam firman Tuhan. Caranya bagaimana? Memberi waktu, berilah pikiran, hati dan seluruh hidup kita untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan dengan benar. Yang keempat, ciri daripada orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan adalah menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang berharga yang mendatangkan sukacita. Ayat 111, mari kita baca. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Di dalam ayat 111 ini kita melihat pemazmur menjadikan firman Tuhan itu sebagai milik pusakanya yang membuat dia bersukacita. Milik pusaka atau warisan. Ya, firman Tuhan sebagai warisan, sebagai milik pusaka. Nah, bicara tentang milik pusaka, bicara tentang warisan, ini tentu sesuatu yang sangat berharga. Orang Israel yang kalau terpaksa harus menjual milik pusakanya, itu harus dikembalikan ketika tahun Yobel. Ya, jadi kalau ada orang Israel yang sedang mengalami kesusahan, sehingga dia harus menjual milik pusakanya oleh karena harus mempertahankan hidupnya, supaya bisa tetap hidup, dia terpaksa menjual milik pusakanya yang sudah ditetapkan dulu, maka pada tahun Yobel, ya, milik pusakanya yang sudah dijual itu harus dikembalikan kepada orang tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa milik pusaka itu sesuatu yang sangat berharga. Ya. Nah, firman Tuhan sebagai milik pusaka, berarti firman Tuhan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan adalah orang yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang tentu saja mendatangkan sukacita. Ya. Nah, kalau kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal yang penting dan berharga, maka kita pasti bersukacita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena kita rindu bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berharga, maka kita tidak akan membuang kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berharga, maka setiap hari kita akan sediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Ini berharga. Berharga bagi hidupku.
dan bisa mendatangkan sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa dibatalkan oleh situasi dan kondisi dunia ini. Kita pasti punya waktu. Ya. Kalau firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita, maka kita pasti bersukacita ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ketika mendengarkan khotbah yang sehat, khotbah yang setia kepada Alkitab, karena kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, aneh kalau ada orang yang mengaku cinta firman Tuhan, tapi ketika pemberitaan firman Tuhan yang setia kepada Alkitab disampaikan malah tertidur, ngorok lagi. Ya. Kalau kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal yang penting dan berharga, maka kita pasti bersukacita. Kita pasti bergairah untuk selalu belajar firman Tuhan karena kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya. Kita pasti bersukacita dan bergairah ketika kita memperbincangkan atau memperkatakan atau mendiskusikan atau menyaksikan atau menyelidiki firman Tuhan dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Entah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, entah di persekutuan gereja, atau di mana saja. Karena kita ingin terus bertumbuh dalam firman Tuhan dan bersaksi bagi orang lain. Kalau kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, penting dalam kehidupan kita, maka kita akan hati-hati dengan pengajaran atau pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita hati-hati, tidak main-main dengan firman Tuhan. Karena iblis bisa memutarbalikkan firman Tuhan untuk menyesatkan kita melalui para pemberita yang tidak bertanggung jawab atau para pengajar palsu. Karena firman Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang berharga, yang tidak bisa main-main. Kita tidak akan sembarangan menerima mentah-mentah setiap ajaran yang mengaku berasal dari ajaran Alkitab, tanpa menggumuli, tanpa mengujinya di dalam terang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berharga, maka kita tidak akan sembarangan di dalam memberitakan firman Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa firman Tuhan itu berharga, maka kita tidak akan sedikit pun mengkompromikan firman Tuhan dengan berbagai macam tawaran dunia ini. Tidak. Karena ini berharga. Tidak mungkin saya tukar, saya kompromikan dengan nilai-nilai duniawi, dengan tawaran duniawi yang lemah, yang rusak, ya, yang bobrok, yang tidak layak sebenarnya untuk disandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan mengkompromikannya. Sebaliknya, kalau firman Tuhan justru kita acuhkan, kita sepelekan, kita anggap bukan sesuatu yang penting dalam hidup kita, meskipun kita bicara bahwa firman Tuhan itu berharga. Ya, tapi bukan soal pembicaraan. Bagaimana dengan tindakan perilaku kita? Apakah kita betul-betul menganggap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga? Karena kalau kita mengacuhkan, menyepelekan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mengabaikan waktu-waktu, jam-jam persekutuan atau renungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dan kita bisa menganggap hal tersebut sebagai beban yang mengganggu kita. Kalau main internet di HP, ya, di laptop bisa tahan berjam-jam. Tapi untuk membaca Alkitab seperti ada beban yang sangat berat sekali. Ya, seperti terpaksa. Ya, baru buka sudah gelisah. Atau ketika terpaksa membuka pun, itu pun karena dia sedang ada jadwal pelayanan. Ya, berat rasanya untuk membuka Alkitab untuk bersaat teduh, tapi untuk kesenangan diri selalu ada waktu, bahkan menghabiskan banyak waktu. Ini yang terjadi. Kalau kita mengacuhkan, menyepelekan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan suka mendengar pengajaran firman Tuhan yang harus menuntut waktu dan pikiran kita untuk mendalaminya. Lama sekali firman Tuhan ini. Gak usah pusing-pusing deh bawa firman Tuhan. Ya, saya sering mendengar kalau khotbah itu jangan yang berat-berat. Jemaat itu sudah penuh pergumulan. Jangan sampaikan firman Tuhan yang berat-berat. Atau dengan kata lain, jangan membuat jemaat itu berpikir lebih dalam lagi tentang ajaran firman Tuhan. Ya, ini yang terjadi. Kita hanya mau mendengar khotbah atau pemberitaan firman Tuhan yang instan.
Singkat, tidak usah lama-lama deh. Ya. Atau hanya mau mendengar firman Tuhan yang banyak humornya. Yang diingat itu humornya. Atau mendengar firman Tuhan yang isinya, mendengar khotbah yang isinya banyak dongengnya. Oh, saya dibawa ke neraka. Saya melihat ada iblis di sana. Saya dibawa ke sorga. Roh Kudus bicara kepada saya di sorga. Yesus bicara kepada saya di sorga. Saya bertemu dengan Simon Petrus. Saya ngopi dengan Rasul Paulus di sorga. Bla 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 bla. Kita suka dengan dongeng itu daripada ajaran firman Tuhan. Ya. Kita hanya mau mendengarkan khotbah yang ringan, dangkal, minus pendalaman, tidak menguras waktu dan pikiran kita untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Jika firman Tuhan kita acuhkan, kita sepelekan, firman Tuhan bukan sesuatu yang penting berharga dalam seluruh kehidupan kita, maka kita tidak suka pemberitaan firman Tuhan yang benar, dan malah kita menggantinya dengan tema-tema politik, ekonomi, sosiologi, kemasyarakatan, ya, atau pemberitaan khotbah-khotbah yang mengadopsi jurus-jurus pemberdayaan kemampuan manusia melalui positive thinking, possibility thinking, dan sebagainya. Ini yang terjadi. Ikut Tuhan pasti kaya. Kalau engkau bangun pagi bilang, aku kaya, aku anak Tuhan, aku kaya, aku anak Tuhan. Ya. Jadi seperti mantra. Tapi itu yang kita sukai, karena kita tidak menghargai kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menganggap firman Tuhan itu sesuatu yang berharga, milik pusaka, maka kita tidak suka atau malu, ya, sungkan untuk membicarakan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan pada akhirnya kita kompromi dengan perbuatan dosa. Ya. Kita akan senang dengan pemberitaan firman Tuhan yang kekinian katanya. Ya. Yang cenderung bersikap akomodatif, permisif, kompromistis dengan budaya dan nilai-nilai duniawi. Makanya tidak heran banyak sekarang ibadah-ibadah Kristen meniru, mengadopsi budaya nilai-nilai duniawi. Ya. Pemberitaan firman Tuhan mengadopsi nilai-nilai budaya duniawi. Kalau kita tidak menganggap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga, kita mengacuhkan, menyepelekan ajaran firman Tuhan, maka kita akan mengecam setiap seruan, ajakan, teguran, kritikan terhadap ajaran yang melenceng dari ajaran Alkitab, serta seruan atau ajakan untuk kembali kepada ajaran Alkitab yang benar sebagai sebuah sikap menghakimi, iri hati, atau kepahitan. Saya seringkali melihat ketika ada sebuah ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada nubuatan yang pada akhirnya gagal, padahal orang itu mengklaim saya mendengarnya dari Tuhan, tapi ternyata nubuatan itu gagal. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan itu bukan dari Tuhan, kembali kepada ajaran Tuhan, uji setiap pemberitaan hamba Tuhan itu, uji setiap nubuatan dari oknum pendeta itu. Lalu apa jawab orang-orang Kristen? Kamu iri hati, ya, kamu menghakimi, tanpa melihat apa substansi yang menjadi kritikan itu. Kenapa? Ini ciri orang-orang Kristen yang tidak paham bahwa firman Tuhan itu penting, berharga, sehingga kita tidak main-main, ya, di dalam memberitakan kepada semua orang. Nah, inilah yang terjadi ketika kita tidak memperdulikan, menyepelekan, menganggap remeh firman Tuhan. Meskipun mulut kita mungkin mengatakan bahwa kita mencintai firman Tuhan, tetapi sikap dan tindakan kita justru menyepelekan dan menganggap remeh firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki sikap yang benar terhadap firman Tuhan, yakni menjadikan firman Tuhan sebagai milik pusaka yang mensukacitakan kita. Kalau firman Tuhan itu berharga, maka kita akan serius di dalam membaca, merenungkan, dan melakukannya. Kalau firman Tuhan itu sesuatu yang berharga, yang bisa memberikan sukacita sejati, bukan sukacita semu, maka kita tidak akan pernah main-main dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, kita akan serius, berhati-hati, mohon petunjuk Roh Kudus supaya kita bisa mengerti ajaran Alkitab dengan benar. Dan kita tidak mengerti atau memahami atau menerapkannya menurut
apa yang menjadi pikiran dan kehendak kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Jika kita menjadikan firman Tuhan sebagai milik pusaka kita, maka kita tidak akan meremehkan firman Tuhan, apalagi mengkompromikannya dengan nilai-nilai dunia ini demi memuaskan ambisi kita, demi memuaskan keinginan berdosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah renungan kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa mengalami berkat firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan dengan 4 ciri tadi. Dengan cara memberikan waktu dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita memperoleh pengertian yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, kita semakin berakar kuat, berbuah dalam iman kepada Allah, dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.